Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Nyanyian Habakuk. Ayat hafalan Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Poin penting pelajaran kita, Tuhan adalah teman dan sahabat kita dalam segala situasi. Kamu selalu memiliki pertanyaan, mengapa, mengapa, mengapa? Orang tuamu bahkan mungkin pernah berkata bahwa mereka tidak ingin mendengar kata mengapa lagi. Habakuk juga memiliki banyak pertanyaan. Ketika ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Allah, ia menemukan alasan yang baik untuk mempercayainya. Nabi Habakuk merasa gelisah. Sepertinya Tuhan mengizinkan musuh-musuh Babel untuk menaklukkan Yehuda, dan mereka lebih jahat daripada Yehuda. Habakuk tidak dapat mengerti, jadi dia meminta Tuhan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Allah memberitahu Habakuk bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Dia mengizinkan bangsa Babel yang jahat untuk bangkit dan berkuasa, dan tidak hanya menaklukkan Yehuda, tetapi juga Mesir dan Asyur. Tetapi Tuhan akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan pada akhirnya. Kemudian Allah memberikan Habakuk sebuah gambaran yang sangat indah dalam sebuah penglihatan. Dan Habakuk menemukan gambaran baru tentang Allah yang sabar terhadap pertanyaan-pertanyaannya, Allah yang menjadi teman dan pendampingnya dalam segala situasi. Digerakkan oleh gambaran baru tentang Allah, Habakuk menulis, Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah, keagungannya menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk pasal 3 ayat 3 dan 4. Habakuk teringat akan tulisan Musa tentang kuasa dan kemuliaan Allah yang dinyatakan di Gunung Sinai ketika bangsa Israel yang baru terbentuk memulai perjalanannya menuju tanah perjanjian. Tetapi kepadanya juga telah diperlihatkan bahwa Kristus akan datang kembali pada akhir zaman bagi umatnya untuk membawa mereka keluar dari segala penderitaan, kesedihan, dan dosa di dunia ini. Dalam penglihatan yang indah itu, Habakuk telah melihat langit yang mulia. Musik pujian yang paling agung telah memenuhi hatinya, seakan-akan musik itu datang dari segala penjuru sekaligus. Kristus menampakkan diri dalam kemuliaan matahari terbit. Sinar-sinar cahaya memancar dari tangannya, tepat dari tempat paku-paku yang akan memakukannya di kayu salib kelak. Habakuk melanjutkan tulisannya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Kita bisa baca di ayat ke-6. Habakuk mengerti bahwa ketika Tuhan sudah siap, tidak ada bangsa yang kuat yang akan menghalanginya ketika ia membebaskan umatnya, umat yang percaya kepadanya, dan menantikan dia untuk bertindak bagi mereka. Habakuk menulis lagi, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah,
Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ayat 9-11, 13 dan 15. Habakuk tahu bahwa masa-masa sulit belum berakhir, tetapi Tuhan memegang kendali. Dia akan mengurus Babel pada waktu yang tepat, dan Dia akan mengurus masalah dosa dunia pada waktu yang tepat. Habakuk mengakhiri nyanyiannya dengan kata-kata yang penuh keyakinan kepada Allah yang sekarang dia tahu layak untuk dipercaya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat 18,